saya Dinda Fitariski dari kelas 6B. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana gaya berpidato seorang Barack Obama untuk memikat faktor society menurut para political speech expert dari Michael A. Cohen sebagai author, Live from the Champagne Trail, Mario Cuomo sebagai former governor of New York, dan Robert Lerman sebagai chief speechwriter. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Barack Obama. Barack Hussein Obama adalah seorang politisi Amerika Serikat yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Ia merupakan orang Afrika Amerika pertama yang mampu menempati jabatan tersebut. Video ini juga adalah video di mana pemikiran dari beberapa orang peneliti tentang video Barack Obama pada saat ia mencalonkan sebagai Presiden Amerika Serikat. Diawali dengan pembukaan opini dari Robert Lerman sebagai chief speechwriter or Vice President Gold dan Professor of Speechwriting American University yang mengatakan pada 2004 Barack Obama adalah orang yang sama sekali tidak dikenal, dan orang-orang pada saat itu mengatakan, saya tidak tahu siapa orang ini, jadi mengapa saya harus memilihnya? Barack Obama hadir dengan banyak orang yang tidak mengenalinya pada saat itu, karena ia termasuk ke dalam orang baru di muka politik bagi masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Namun kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya pada saat itu berhasil mengambil hati orang-orang yang mendengarkan pidato dari Barack Obama. Seperti kata Michael A. Cohen yang mengatakan, dia memiliki interpretasi yang sedikit sebagai pemula, semacam sosok muda yang sedang naik daun di pesta. Tetapi tidak ada yang tahu siapa orang ini. Ini adalah kesempatannya untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang. Dan pada saat itulah Obama membuka pidatonya dengan sangat menarik dengan mengatakan, malam ini adalah kehormatan khusus bagi saya. Karena itu mari kita hadapi kehadiran saya di panggung yang mustahil ini. Karena ayah saya adalah seorang siswa asing yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Kenya. Pada pembukanya, Barack Obama memulai dengan menceritakan cerita kehidupannya secara singkat dan tidak melebih-lebihkan, sehingga menjadi lebih terkesan menarik dan membuat orang-orang lebih tertarik. Layaknya mimpi. Seperti kata Michael A. Cohen yang mengatakan, apa yang menjadi pidato politik yang hebat adalah jika Anda bisa melipat cerita Anda menjadi cerita Amerika yang lebih besar. Juga ketika Obama berpidato menceritakan bagaimana kakek dari ibunya turut andil dalam berperang pada saat Perang Dunia Kedua, sehingga membuat masyarakat Amerika pada saat itu beranggapan bahwa Barack Obama memang orang yang seperti mereka, dengan segala pemahamannya tentang persamaan dengan orang kulit putih. Seperti yang orang pertama bilang pada statementnya ke dalam video,
yang mengatakan hal berikut yang katakan lebih baik sebagai keluarga ibu yang kakeknya berperang dalam Perang Dunia Kedua menggunakan RUU-GI sebagai pemukiman di Kansas sehingga orang kulit putih bisa mengatakan, oh ya, dia sama seperti kita. Pada video yang ditampilkan di YouTube tersebut, Obama juga berkata di dalam pidatonya, orang tua saya hanya berbagi cinta, tidak hanya berbagi cinta yang mustahil. Mereka juga memiliki iman yang tetap kepada kemungkinan bangsa ini. Saya berdiri di sini mengetahui bahwa kisah saya adalah bagian dari kisah Amerika yang lebih besar. Sehingga saya berhutang kepada semua orang yang datang sebelum saya dan bahwa saya bahkan bagian negara lain manapun yang tidak memiliki kisah saya. Pidato tersebut ia sampaikan dengan tujuan ingin mempersatukan semua orang yang ada di tanah Amerika maupun bukan untuk saling menyatu. Dilanjutkan dengan pernyataan Obama selanjutnya yang mengatakan, di samping individualisme kita yang terkenal, ada unsur lain dalam kisah Amerika ini, yaitu keyakinan bahwa kita semua terhubung sebagai satu. Jika ada seorang anak di sisi selatan Chicago yang tidak dapat membaca, maka itu penting bagi saya, meskipun bahkan jika itu bukan anak saya. Jika ada warga senior di suatu tempat yang tidak bisa membayar obat resep mereka dan harus memilih antara obat-obatan dengan sewa, itu akan membuat hidup saya miskin. Bahkan, jika itu bukan nenek saya, itu adalah keyakinan mendasar saya sebagai penjaga saudara perempuan saya, yang membuat negara ini bekerja dengan baik dari banyak hal. Lalu, Obama melanjutkan dengan berkata, sekarang, bahkan ketika kita berbicara, ada orang-orang yang bersiap untuk membagi kita, para master putaran, dan para penjajah iklan negatif yang merangkul politik apapun berjalan dengan baik. Saya katakan pada mereka malam ini, tidak ada Amerika yang liberal, dan Amerika yang konservatif adalah monarki serikat. Seperti yang diucapkan oleh Mario Cuomo sebagai former governor of New York di dalam videonya, mengatakan bahwa Obama dilahirkan dengan 2 hadiah besar. Yang satu adalah pikirannya, dan yang lainnya adalah kemampuannya untuk berbicara kepada sekelompok orang yang besar. Ia merupakan orang yang pandai dan pintar berpidato. Karena ada 3 hal yang dilakukan oleh Obama yang benar-benar membuat pidatonya menjadi efektif, yaitu ia ingin mengukuhkan kisah yang disukainya dan ia menyukai antitesis penggunaan pengulangan dalam struktur untuk menunjukkan kontras. Tidak ada Amerika liberal atau Amerika yang konservatif. Obama lalu berkata, para pakar suka mengiris dan memotong dadu negara kita di negara bagian merah dan negara bagian biru. Tetapi saya juga berita untuk mereka, kami menyembah Tuhan yang luar biasa di negara bagian biru. Dan kami tidak suka agen federal mencari-cari di perpustakaan kami di negara merah yang kita latih sedikit memimpin di bagian biru.
Dan ya, kita punya beberapa teman gay di negara bagian merah. Kita adalah satu orang yang kita semua bersumpah setia kepada bintang dan garis-garis kita, semua membela Amerika Serikat. Di dalam pidatonya ini, dia memiliki visi untuk menyatukan seluruh bagian dan Amerika Serikat dengan segala apa yang ada di dalamnya. Juga menumbuhkan sikap kebersamaan dan toleransi, serta saling melindungi Amerika Serikat. Di dalam pidatonya juga, cara dia menggunakan tangannya benar-benar menunjukkan dan semakin menambah penegasan juga keyakinan di dalam pidatonya, seolah dalam melakukan itu dia mengeluarkan energi yang berkata seperti, "Aku baru, aku seseorang yang dinamis." Lalu Obama melanjutkan pidatonya dan berkata, "Pada akhirnya, itulah pemilihan ini. Tentang apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau kita berpartisipasi dalam politik harapan. Itu adalah harapan para budak yang duduk di sekitar api menyanyikan lagu-lagu kebebasan. Harapan para imigran yang berangkat ke nan jauh di sana memupuk harapan. Harapan dari seorang letnan muda angkatan laut dengan berani berpatroli di delta Mekong. Juga harapan putra pekerja pabrik yang berani menentang kemungkinan anak kurus dengan nama yang lucu. Yang percaya bahwa Amerika memiliki tempat bagi mereka untuk pergi. Berharap wajah kesulitan dan harapan di dalam ketidakpastian, keberanian, dan harapan. Di dalam pernyataannya tersebut, Barack Obama yakin bahwa setiap orang memiliki harapan dan hak yang sama, serta dapat memiliki tempat yang sangat diterima di setiap belahan sudut Amerika Serikat. Penampilan Barack Obama pada kebaktian itu, yang merupakan pidato yang terbalik dari kebaktian yang lebih baik daripada kebaktian dari John Kerry yang menggemparkan, dan tanpanya ia tidak akan menjadi presiden. Maksudnya adalah pidato Obama pada saat itu benar-benar pidato yang sangat baik dan sangat diterima dari pidato-pidato yang ada sebelumnya. Karena di dalam video, sang pembicara berkata, "Saya pikir ketulusan berarti banyak. Ada orang yang ketika berbicara, bahwa mereka mengatakan kebenaran seperti yang mereka lihat, dan mereka sangat efektif melakukan itu. Menurutnya, pidato yang baik adalah di mana bahwa ia melihat baik-baik apa yang terjadi di sekitarnya dan memiliki harapan untuk memperbaiki serta mewujudkannya, dan menyadarkan semua orang untuk turut membantu dalam perwujudan harapan tersebut." Lalu Barack Obama menutup pidatonya yang sangat baik ini dengan mengucapkan, "Saya percaya negara ini akan mendapat kembali janjinya dan keluar dari kegelapan politik yang panjang ini. Hari yang lebih cerah akan datang kepada kita, dan terima kasih banyak semuanya." Obama menutup pidatonya dengan sangat baik dengan harapan untuk menciptakan negara Amerika Serikat menjadi lebih cerah dan dapat diterima oleh semua warga negara Amerika Serikat. Itu adalah
penutup yang sangat cerdas yang disampaikan oleh calon pemimpin pada saat itu, sehingga orang-orang dengan antusias mendengarkan pidatonya sebelumnya dan mendapatkan isi dari pidato Barack Obama yang sangat baik. Menurut saya, isi dari pidato Obama dan menurut para pembicara di dalam video ini, bagaimana Obama dapat menyampaikan isi dari pikirannya dengan sebaik-baiknya. Juga bagaimana Barack Obama dapat langsung menarik perhatian dan antusiasme dari siapapun yang mendengar pidatonya, menjadi yakin dan percaya terhadap dirinya. Ia membuat semua orang mengenalnya dengan sangat baik untuk menjadi presiden negaranya dan tentunya untuk menjadi orang pertama bagi negara Amerika Serikat. Kecerdasan dari Barack Obama mampu ia gunakan sendiri dengan sangat baik di dalam pidato ini, sehingga membangun harapan dan keyakinan bagi warga negara Amerika yang mendengar pidatonya. Ia mampu meyakinkan dengan pemilihan kata yang tegas, serta gestur dan ekspresinya yang sangat meyakinkan dan sangat bersikeras, namun membawa kesan yang baik. Para peneliti juga sangat terkesan dengan pandangan dari Barack Obama terhadap kondisi Amerika Serikat yang seringkali ia hadapi, di mana pada saat itu masih saja ada oknum-oknum yang menjadi pemecah belah pemahaman di dalam Amerika Serikat dan membangun sikap yang tidak baik, sehingga terjadinya tidak saling toleransi terhadap masyarakat yang tinggal di Amerika Serikat. Selain itu, Obama juga memperhatikan setiap orang yang memiliki harapan untuk berkehidupan lebih baik di Amerika Serikat dengan meyakinkan mereka bahwa mereka juga punya hak dan tempat yang layak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Dengan itu, masyarakat sangat mengagumi Barack Obama hingga ia dikenal sebagai presiden yang baik dengan setiap visi misinya yang baik bagi keberlangsungan negara Amerika Serikat ke depannya. Selama masa jabatannya, ia dikenal mampu menjalankan kewajiban sebagai presiden dengan sangat baik. Ia dikenal sebagai seorang Afrikan Amerika pertama yang berhasil menjadi presiden dan memimpin negara Amerika Serikat dengan sangat baik. Dengan pidato-pidato dan keputusan-keputusannya yang membangun, serta selalu memberi antusiasme yang baik bagi masyarakat Amerika Serikat. Isi dari pidato-pidatonya pun selalu meyakinkan dengan diksi-diksi dan gestur-gestur yang ia tunjukkan dalam harapannya membangun negara dan memperhatikan kejadian-kejadian sosial yang ada. Ia menjadi wajah presiden yang sangat dicintai warganya selama ia menjabat sebagai orang pertama dan presiden di Amerika Serikat. Ia adalah presiden yang sangat pintar, baik, dan bijaksana bagi Amerika Serikat, sekaligus pembicara yang baik dalam pidatonya yang mampu mencampurkan dirinya. Karena isi dari pidato-pidatonya selalu meyakinkan dengan diksi-diksi dan gestur yang ia tunjukkan dalam harapannya membangun negara
dan memperhatikan kejadian-kejadian sosial yang ada. Baik teman-teman, sekian dari video saya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.